Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almer Syafri Siregar dengan NIM 210306040 dari kelas PTNA Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pembimbing Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Tati Fidianasari SPTMP tentang enzim. Berikut pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan menjawab soal pertama, yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim dan berikan contohnya. Sebagian besar enzim terdiri atas dua komponen penyusun, yakni protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH, serta tidak tahan panas. Contohnya adalah lipase, amilase, matase, dan tripsin. Lalu soal nomor 2, yaitu jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Ada dua teori mengenai cara kerja enzim, yaitu ada teori lock and key atau gembok dan kunci, dan teori kecocokan reduksi atau induced feed. Teori gembok dan kunci atau lock and key, menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Lalu substrat yang diubah menjadi produk kemudian lepas dari enzim. Lalu teori kecocokan terinduksi. Menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan diberi ikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Lalu enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Lalu soal nomor 3, yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contohnya masing-masing. Berdasarkan tipe reaksi yang diketahui, enzim dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama itu ada enzim oksidoreduktase. Nah, enzim oksidoreduktase ini adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Dalam golongan enzim ini terdapat dua macam enzim, yaitu ada oksidase dan dehidrogenase. Nah, oksidase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi antara substrat dengan molekul oksigen. Kemudian dehidrogenase adalah enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen dari substrat. Lalu yang kedua ada transferase. Transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Yang tiga ada hidrolase. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Enzim yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah amilase, invertase, selulase, dan sebagainya. Yang keempat ada liase. Nah, enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air. Lalu yang kelima ada isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalis reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat, atau dengan perubahan isomer posisi, misalnya mengubah aldosa menjadi ketosa. Lalu yang keenam ada ligase. Nah, enzim ligase ini adalah enzim yang mengkatalis pembentukan ikatan tertentu, misalnya pembentukan ikatan C5C, C5O, dan C5S dalam biosintesis koenzim A, serta pembentukan ikatan C5N dalam sintesis glutamin. Lalu soal nomor 4, yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik.
Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Yang kelima, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Yang keenam, atau yang terakhir, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Yang kelima, soal nomor 5, jelaskan bagaimanakah proses enzim sebagai katalisator dalam bekerja. Nah, enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas atau spesifik kerjanya dan aktivitasnya dapat diatur. Umumnya suatu enzim itu adalah protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya itu adalah RNA. Lalu soal nomor 6 yaitu faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, faktor-faktor utama yang mempengaruhi aktivitas enzim itu adalah suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, inhibitor, dan aktivator. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, jelaskan model feedback. Nah, pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal dihambat kerjanya oleh produk akhir, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate. Selama proses metabolisme terjadi, banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme yang berbentuk cabang, sehingga proses feedback inhibition yang terjadi dapat berlangsung di beberapa lokasi. Mekanisme penghambatan ini dinamakan sequential feedback inhibition. Pada beberapa jenis jalur metabolisme, produk akhir dapat berikatan dengan enzim bukan pada sisi aktif enzim, tetapi pada titik kontrol lainnya. Sekian penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.